Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrofil hamda'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Munjirin yang insya Allah dimudahkan oleh Allah SWT. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah melampaui ibadah siam kita, ibadah saum kita. Yang pertama, mudah-mudahan saum kita, puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah SWT. Salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan pada Nabi Allah besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Ya, semoga kita ya selalu menjadi umatnya yang selalu setia menjalankan apa yang menjadi suri tauladan beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan malam yang kedua ini tampaknya sengaja saya ditempatkan di hari kedua. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid yang biasanya bukan hari kedua di pertengahan. Ya mungkin ini giliran, untung wakilnya hanya satu gitu ya. Kalau wakilnya 4 bisa 4 hari berturut-turut wakil terus gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya seperti apa yang pernah kita simak bersama di awal bulan Ramadan, ada perintah yang wajib kita laksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syamu kama kutiba ala ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Diwajibkan kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada para pendahulu kita, khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, mengapa bukan orang Islam gitu ya? Padahal orang yang iman tentunya orang Islam. Ya, sebab tidak semua orang yang beriman itu adalah orang Islam, atau tidak semua orang Islam itu beriman. Balik ya. Ya, sebab ada yang Islam hanya aku-akuan gitu ya. Islam yang hanya KTP. Dan puasa ini ditujukan pada orang yang beriman. Insya Allah kita yang hadir di tempat ini, di masjid ini, di rumah Allah ini, tergolong orang-orang yang beriman. Karena puasa itu, ya kata Allah, untukku gitu ya, untuk Allah gitu ya, bukan untuk siapa-siapa. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Kita bisa mengaku-ngaku kalau kita hari ini puasa. Ya, kita ya menjalankan puasa. Orang tidak tahu, tetapi Allah tahu ya bahwa kita ini ya belum tentu ya kita puasa yang sesungguhnya. Ya, mungkin bisa saja ya, kita ya, mengatakan, kita mengaku bahwa saya puasa padahal tidak puasa ya, karena tidak kelihatan ya. Tapi kalau sholat atau ibadah yang lainnya bisa kita lihat ya. Bapak Ibu yang saya hormati ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kata Allah puasa ini hanya untuk orang yang beriman, yang diwajibkan, artinya ya kita tidak boleh menolaknya ya. Bagi orang yang beriman wajib atau harus ya melakukan apa yang menjadi perintah Allah ini, berpuasa ya, karena diwajibkan ya. Tentu orang-orang yang beriman itu siapa saja ya.
apakah yang ada di rumah Allah ini, yang ada di Masjid Al-Muhajirin ini adalah semuanya orang-orang yang beriman, insya Allah ya, kita tergolong orang-orang yang beriman, dan puasa itu ya ditujukan ya pada ya orang-orang yang selalu memahami akan perintah Allah dan menjalankannya, ya, tidak terikat oleh umur. Ini saya lihat alhamdulillah yang di masjid ini ada anak-anak, ya, ada remaja, ada orang tua, bahkan di depan ini rata-rata sudah tua. Ya. Kalau ditambah sekali ya sudah ada yang tua sekali. Ya. Rata-rata yang biasanya hadir di masjid ini usianya di atas 40 tahun. 50 sampai 60 atau 60 sampai 70 tahun. Bahkan ada yang lebih dari 70 tahun ini. Bisa lihat Pak Rifai ini sudah lebih ini ya, dari 70 tahun ya. Mudah-mudahan selalu sehat dan bisa ya menjalankan ibadah puasa ini, karena tidak semua umat Islam, tidak semua orang yang beriman pada kesempatan bulan puasa tahun ini bisa menjalankan ibadah puasanya. Ya mungkin karena sakit, yang mudah-mudahan yang sakit segera sembuh, yang mungkin dahulu ya bersama-sama kita di bulan Ramadan ini sekarang sudah tiada, apakah itu orang tua kita, kakak kita, nenek kita, atau saudara kita yang tahun ini mungkin tidak bersama lagi dengan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin sudah disinggung, ya nanti akan banyak mendapatkan hal yang terkait dengan keistimewaan bulan Ramadan ini. Ya, apa manfaatnya? Nah, pada kesempatan yang baik ini, ya, untuk hal yang terkait dengan manfaat atau keistimewaan bulan Ramadan ini tidak ya semua saya sampaikan, sebab masih ada beberapa ustadz yang nanti akan meneruskan. Pada kesempatan yang baik ini, ya khususnya bagi Bapak Ibu, apakah orang tuanya, apakah saudaranya, terutama yang sakit gitu ya, yang tidak bisa menjalankan ibadah puasa di bulan ini, ya bisa digantikan pada bulan-bulan berikutnya atau hari-hari berikutnya setelah bulan Ramadan, atau bisa membayar ya fidyah, fidyah. Yang fidyah itu setara dengan kalau dibayar dengan beras sekitar 750 gram, jadi tidak sampai 1 kilo. Begitu pula orang yang sudah tua, sudah renta, yang sudah tidak kuat lagi untuk menjalankan ibadah puasa, karena sudah renta, sudah tidak berdaya lagi, tidak ada kekuatan lagi, juga boleh ya tidak menjalankan puasa ya. Tetapi yang bisa membayar fidyah atau diganti dengan 750 gram 3/4 kilogram ya, kepada fakir miskin, itu yang berhak menerimanya. Dan itu dibayar setiap hari, ya tidak dilakukan seminggu atau ya 1 bulan full gitu ya. Kalau bisa ya, kalau itu mau dikumpulkan ya akan kalau tiap hari dibayar itu akan lebih bagus. Tapi kalau tidak ya bisa bayar ya ketika sudah ya sekian hari atau setelah selesai ibadah Ramadannya. Jadi kalau bagi yang masih sehat, masih kuat ya, walaupun ya kita punya kelebihan karena malas puasa terus bayar fidyah ya tidak diperkenankan, ya tidak diperbolehkan. Masih kuat, atau anak-anak karena masih kuat, orang tuanya
ya sudah tidak usah puasa ya, kita akan bayar fidyahnya ya, karena hanya 3/4 kilogram per hari. Nah itu pun tidak diperkenankan ya. Jadi bagi yang sehat, kuat, ya alhamdulillah ya seperti yang ada di masjid ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Wajib berpuasa ya, tidak harus membayar fidyah ya. Bapak Ibu yang saya hormati, berpuasa selain ya kita menjalankan ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT, ya juga dari ya, segi medis berpuasa itu adalah menyehatkan. Ya, berpuasalah kamu akan sehat. Bahkan beberapa dokter ya, yang ya, mengobati pasiennya, ada yang dianjurkan sebagian untuk berpuasa. Supaya apa? Supaya segera pulih penyakitnya, supaya segera hilang penyakitnya. Dan selama ini berdasarkan pengalaman jarang orang yang berpuasa terus kemudian ya sakit atau bahkan sampai meninggal dunia. Kecuali memang ada ya karena penyakitnya yang kronis, penyakit tertentu, maka ya yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Ya. Itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada ya Bapak Ibu, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.